Puji Tuhan ya. Kami juga mengucapkan selamat buat keluarga Bapak Ibu Teguh yang kemarin Bapak Ibu minta tolong mic-nya diatur. Bentar Bapak Ibu. Iya. Jadi kemarin Bapak Ibu Teguh mendapatkan seorang cucu Bapak Ibu ya. Jadi kami ke rumah sakit mendoakan dan puji Tuhan sorenya dikabari sudah lahir ya. Anak yang kuat, anak yang sehat, anak yang diberkati. Sekali lagi selamat buat Bapak Ibu Teguh ya yang berbahagia hari ini. Dan saya percaya kita semua juga berbahagia. Amin. Ya coba tengok kiri kanannya, pastikan tidak ada yang cebetut, ya kasih salam, semangat, tos, tepuk pundaknya, katakan ayo semangat, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Ya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara dolar naik, ya semua orang ketakutan, ya semuanya khawatir Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan mulai muncul ancaman-ancaman untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh banyak orang, tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara memang demikianlah adanya dunia yang kita tinggali ya. Semakin lama menjelang kedatangan Tuhan, Alkitab berkata dunia ini akan bertambah jahat. Dunia ini akan bertambah gelap. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata menjelang kedatangan Tuhan, dunia ini akan ditampi, digoncang Bapak Ibu Saudara ya. Untuk menunjukkan bagaimana orang-orang yang angkuh dan sombong ini kekuatannya tidak ada sama sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi bagi kita orang-orang yang percaya bahwa saudara dan saya ini sangat dikasihi Tuhan, Anda tidak perlu khawatir. Amin. Ya, saya lihat wajah-wajahnya tersenyum semua, semangat. Amin ya. Dolar naik, berkat Tuhan pasti juga ikut naik. Amin. Karena Alkitab berkata berkat Tuhanlah apa Bapak Ibu? Kaya. Berikutnya kalimatnya apa? Susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Ya. Jadi jangan khawatir, jangan panik, jangan kemerungsung. Bapak Ibu Saudara tetap tenang. Renungkan firman. Setiap pagi kita sudah ditolong oleh 3 rohaniawan yang terus membagikan firman. Bapak Ibu Saudara itu firman dipikirkan benar-benar loh Bapak Ibu Saudara ya. Direnungkan benar-benar supaya apa? Bisa menjadi berkat bagi jemaat. Karena kita tahu hari-hari yang kita jalani ini adalah hari-hari yang semakin gelap, semakin jahat Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah lihat ya bahwa dolar semakin naik Bapak Ibu Saudara. Ini sesuatu yang sudah tidak bisa lagi ditahan oleh kekuatan apapun Bapak Ibu. Ya. Yang perlu kita lakukan apa? Biarkan saja. Amin. Bagian kita percaya bahwa Yesus pasti memelihara kita dan memberkati kita. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita punya tema tentang memiliki gambaran iman. Katakan sama-sama memiliki gambaran iman. Ya. Sejak beberapa bulan kemarin, hati saya itu dikuatkan oleh Tuhan untuk menyiapkan firman-firman ya, yang kita doakan, kita gumulkan bersama Pak Yakub, Pak Didi, Bapak Ibu Saudara. Firman-firman yang bertemakan untuk memberikan kekuatan bagi jemaat di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik. Dan ternyata terbukti Bapak Ibu Saudara menjelang akhir bulan Mei, masuk bulan Juni, kita tahu dolar langsung melambung tinggi. Dan masuk bulan Juni ini Tuhan semakin kuat membawa kita untuk kita kembali melihat visi atau tema gereja kita di tahun ini, yaitu Hason Vision ya. Katakan sama-sama Hason Vision. Hason Vision ini adalah visi ilahi, penglihatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita supaya Bapak Ibu Saudara Anda tidak selalu melihat hal-hal yang buruk, yang tidak baik, tapi Tuhan mau anak-anaknya yang dikasihnya kita melihat segala sesuatu yang baik. Amin. Segala sesuatu yang indah Bapak Ibu Saudara. Nah di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini Tuhan mau membawa jemaat untuk kita mengarahkan mata kita hanya melihat yang baik. Jangan perbanyak melihat grafik dolar Bapak Ibu Saudara, tambah stres nanti. Ya. Jangan lihat grafik IHSG
yang semakin anjlok. Jangan Bapak Ibu Saudara, Anda akan khawatir. Ya. Jangan lihat grafik saham-saham bank yang lagi berguguran. Kalau punya berkat silahkan dibeli, diborong Bapak Ibu Saudara ya. Enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari arahkan mata kita untuk melihat kepada segala sesuatu yang baik. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, memiliki gambaran yang baik. Ya. Dunia yang sedang tidak baik ini Bapak Ibu Saudara seringkali dipergunakan oleh iblis untuk menciptakan gambaran-gambaran yang buruk dalam hidup kita. Yang seringkali Bapak Ibu Saudara kadang kita juga mengalami masalah dengan seseorang yang mengakibatkan kita ini kehilangan gambaran yang baik itu. Contohnya ketika kita hendak menikah kita punya mimpi yang indah. Saya akan membangun rumah tangga yang bagus, keluarga yang harmonis. Nah, namun ketika di tengah jalan ada banyak konflik yang akhirnya mungkin menyebabkan sepasang suami istri ini berpisah, maka gambaran itu hilang Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika kita punya anak, kita punya mimpi nih, anak ini akan saya didik dengan baik, kita sekolahkan dengan baik, ya mereka akan bertumbuh menjadi orang yang hebat, punya pekerjaan yang bagus, hasil yang bagus. Namun seiringnya waktu anak ini ternyata bertumbuh berbeda dengan apa yang kita inginkan. Sehingga kita berpikir, waduh, sudah nggak mungkin lagi ya mengharapkan anak ini untuk seperti yang kita inginkan. Ya. Apalagi tiba-tiba pekerjaan kita terpengaruh, keuangan kita terpengaruh sehingga kita mulai berpikir, wah kayaknya nggak bisa nih untuk mengharapkan anak ini nanti kuliah di A, di kampus B. Ya, ini kan orang tua pada cari tempat kuliah untuk anak-anaknya yang lulus SMA ya. Saya menguatkan hati Anda semua. Jangan perkecil pengharapan dan imanmu. Amin. Karena Tuhan tidak pernah mengecilkan dirinya. Tuhan kita dulu, sekarang dan selamanya tetap sama. Tuhan Yesus tidak berubah. Katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau iman kita gantungkan kepada Yesus, maka imanmu tidak akan pernah berubah. Mau dunia ini berubah, mau situasi ekonomi berubah, mau situasi yang di sekitar kita berubah, iman kita tidak akan pernah berubah. Amin. Karena iman kita ada di dalam Yesus yang tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu di bulan ini nanti kita akan melihat gambaran-gambaran yang bagus di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Saya terus menekankan jemaat di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan seterusnya karena kita tahu bahwa hari yang jahat ini tidak akan selesai dan bertambah buruk. Kemarin gereja-gereja dapat selebaran. Hari ini tanggal 7 bulan 6 serentak semua gereja berdoa. Ya. Lalu saya dikasih tahu sama yang kirim poster, Pak nanti tolong kirim videonya, kirim fotonya. Saya tanya kenapa harus laporan. Semua kita juga berdoa, saya bilang gitu. Kita pasti berdoa nanti hari Minggu, nanti kita berdoa sama-sama. Amin Bapak Ibu. Ya, tapi kan gak usah dilapor-laporin orang berdoa ya kan. Nah semua gereja berdoa Bapak Ibu Saudara. Ada banyak saudara-saudara kita yang khawatir, yang ketakutan Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mereka sekarang mengambil keputusan untuk berdoa Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita yang percaya dikasih Tuhan, doa itu gak harus nunggu sesuatu yang buruk terjadi. Amin. Baik atau tidak baik kita tetap suka berdoa, tetap suka merenungkan firman. Nah kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, perbanyaklah waktu untuk beribadah. Kalau bisa atur waktu sebaik mungkin hari Minggu untuk datang beribadah. Loh Pak kan bisa live streaming, bisa online. Bapak Ibu Saudara beda. Kalau Anda ibadah melalui live streaming, ada banyak gangguan yang membuat kita nggak bisa fokus. Kadang baru dengar firman sebentar ada WA masuk, ceting ya, waduh dibalesin. Nanti ada telepon, akhirnya malas ya. Tapi kalau Anda beribadah secara onsite di tempat ini, Anda akan tertolong, terjaga dari gangguan-gangguan itu. Amin. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hari-hari yang kita jalani ini adalah hari-hari yang buruk. Dan iblis seringkali pakai situasi-situasi buruk ini untuk menghancurkan gambaran-gambaran iman yang baik yang Tuhan taruh dalam hidup kita melalui janji-janjinya.
Pegang terus janji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekalipun keadaanmu hari-hari ini sedang tidak baik, tetap percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Amin. Bahkan oleh kelemahan kita sekalipun, oleh kegagalan kita sekalipun, janji Tuhan tidak pernah gagal. Dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun, termasuk diri kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Anak-anak muda, ya, kalau kamu jatuh bangun lagi. Kalau kamu gagal bangun lagi. Kenapa? Karena masa depanmu yang penuh dengan harapan ini tidak pernah hilang oleh karena kegagalanmu. Amin anak-anak muda. Loh Pak, kok bisa ngomong seperti itu? Saya beritahukan. Petrus, waktu Tuhan bilang Petrus mulai hari ini kamu bukan lagi penjala ikan. Namun kamu akan menjadi penjala manusia. Menjelang kematian Yesus, Petrus menyangkal Yesus Bapak Ibu Saudara. Petrus mengingkari imannya kepada Yesus. Petrus berkata, aku bukan murid orang itu. Siapa orang itu? Aku enggak kenal. Biasanya gereja berkata orang ini murtad. Tuhan meninggalkan orang ini. Tuhan marah sama orang ini. Tuhan akan menghukum orang seperti Petrus ini. Tapi perhatikan karena Petrus hidup di bawah perjanjian yang baru dalam kasih Tuhan. Ketika Tuhan bangkit, malaikat Tuhan bilang apa? Sampaikan berita kebangkitan ini kepada murid-murid Tuhan dan juga kepada Petrus. Nama Petrus disebutkan secara spesifik, personal dan dipisahkan dari kelompok murid-muridnya. Bisa enggak Pak? Malaikat Tuhan bilang aja, sampaikan berita kebangkitan ini kepada murid-murid Tuhan. Bisa Bapak Ibu Saudara. Toh di dalam murid Tuhan masih ada Petrus. Namun kenapa nama Petrus ini disebutkan terpisah dari kelompok murid-murid Tuhan? Karena Tuhan mau memberitahukan bahwa ada satu murid yang saat itu hatinya sedang hancur. Ada satu murid di antara banyak murid yang dia merasa terintimidasi karena dia sudah menyangkal Yesus. Dan surga ingin memberitahukan kepada Petrus bahwa Tuhan tidak pernah marah atas kesalahan Petrus. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin memberitahukan bahwa Tuhan tetap berdamai dengan Petrus. Tuhan tetap mengasihi Petrus. Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Petrus diberitahukan. Petrus, Yesus sudah bangkit. Dan Tuhan bilang loh, suruh nyampein khusus sama kamu. Dan hari itu Petrus berkobar-kobar dibangkitkan. Dan saudara tahu, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Amin. Gagal janji Tuhan? Enggak Bapak Ibu Saudara. Karena itu bagi kita semua orang-orang tua, kalau hari ini Anda merasa telah gagal dalam hal apapun, dalam membangun bisnismu, sehingga engkau merasa gagal sudah mempersiapkan untuk hidup masa depan anak-anakmu, engkau gagal dalam mendidik anak-anakmu, engkau gagal dalam menjalani pernikahanmu, saya beritahukan bukan berarti janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidupmu. Kegagalan kita tidak bisa membatalkan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Amin. Ya, tetap percaya. Coba beritahu kiri kananmu, katakan tetap percaya. Ya. Itu aja Bapak Ibu Saudara, enggak usah khawatir. Kalaupun tabungan kita sekarang ludes, Bapak Ibu Saudara, karena kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, Anda harus ngejok bisnismu yang sudah mulai enggak jelas Bapak Ibu Saudara, enggak usah khawatir, enggak usah stres. Ya. Tangan Tuhan selalu ada untuk menopang kita di titik manapun. Amin. Ya. Ada satu keluarga jemaat kita dulu dari gereja lain Bapak Ibu Saudara, dia kena PHK karena COVID. Lalu dia kenal dengan kita dan saya beritahukan ada satu kalimat yang saya ingat. Pak, enggak apa-apa kalau hidupmu itu seperti pesawat yang sedang turbulens menukik tajam. Ya. Cus, gini. Gimana Bapak Ibu Saudara, gaji 2 digit tiba-tiba hilang. Ya, hilang karena COVID. Lalu berbisnis gaji 2 digit Bapak Ibu Saudara ya. Kita tahu pastikan di atas 10 juta. Tiba-tiba harus mengelola bisnis dengan untung 20 ribu, 30 ribu. Ya. Anda bisa bayangkan itu sesuatu yang sangat-sangat mustahil untuk bisa diterima oleh banyak orang. Mobil mulai dijual, motor mulai dijual,
satu persatu aset sudah mulai ditawarkan untuk dijual. Saya bilang enggak apa-apa, tetap percaya. Di titik yang paling dalam yang kita belum bisa lihat, ada tangan Tuhan di situ. Anda tahu, di titik ketika dia mau jual aset terakhir yaitu rumahnya, Tuhan bilang stop. Dan hari ini Anda tahu, keluarga ini diberkati Tuhan dan melayani bersama-sama kita di tempat ini. Berikan tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara, apa yang mustahil bagi Tuhan untuk kita? Yang mustahil, yang sulit itu kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang mustahil bagi kita. Amin. Yang berat itu percayanya Bapak Ibu Saudara, bukan puasanya. Kalau puasa mah gampang, kita kadang kepepet uang, terlalu sibuk kita nggak makan, lupa makan, kita bisa puasa. Yang sulit apa? Percayanya. Makanya di tempat ini Anda diberitakan firman tentang Yesus supaya iman Anda bertumbuh, Anda percaya dan mujizat terjadi. Amin. Ya. Kita masuk di firman. Saya sering dikasih masukan, Pak pengantarnya itu kepanjangan gitu. Tapi enggak apa-apa. Saya bilang ya kayak orang tua ketemu sama anak-anaknya seminggu sekali. Ada banyak yang mau diomongkan tapi ya saya tetap berusaha pilah-pilah Bapak Ibu. Ya. Nah, enggak tolong dijalankan ya. Kita baca Bapak Ibu Saudara ayat tema kita di tahun 2026. Mungkin ada yang lupa ini ayat tema kita Bapak Ibu Saudara. Kejadian 13 ayat 15. 2, 3. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk amin. Ya. Seluruh negeri yang kau lihat Bapak Ibu Saudara akan apa saudaraku diberikan. Kalau yang tidak kita lihat bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya enggak diberikan. Ya. Seluruh negeri yang kau lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara artinya apa? Apa yang saudara lihat di tahun ini itu Tuhan akan berikan. Amin. Apa yang Anda lihat hari-hari ini? Apa lihat dolar yang terus naik sehingga kita khawatir? Atau lihat janji Tuhan yang terus memelihara kita dan memberkati kita? Amin. Kalau Anda lihat berkat Tuhan yang terus naik, maka itu Tuhan bilang akan diberikan kepadamu. Amin. Jadi saudara, ada satu pepatah berkata, you are what you see. Anda adalah apa yang Anda lihat. Itu di Alkitab ada Bapak Ibu Saudara. Apa yang Anda lihat itu yang akan terjadi. Jadi kalau yang Anda lihat kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau Anda melihat yang baik, Anda melihat janji-janji Tuhan, Anda melihat sesuatu yang besar, maka juga itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara pilihlah apa yang kita lihat. Jangan banyak-banyak melihat sesuatu yang gak bagus Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Itulah yang akan Anda terima. Dan Alkitab berkata seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu. Amin. Jadi yang memberikan berkat kepada keturunan kita siapa Bapak Ibu? Siapa? Tuhan Bapak Ibu Saudara, Yesus. Bukan kita Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika kita menjadi orang tua, tiba-tiba kekuatan kita terbatas untuk memelihara, merawat anak-anak kita. Jangan lantas kita putus asa. Tetap percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita sampai kepada keturunan kita. Amin. Bapak Ibu. Ya. Nah ini ayat tema kita Bapak Ibu Saudara. Jadi tahun ini pilihlah untuk kita melihat dunia sedang kacau. Iblis menggunakan kekacauan di dunia ini untuk mengalihkan mata kita daripada melihat Yesus kepada hal-hal yang menakutkan di dunia ini. Grafik dolar yang terus naik, grafik rupiah yang semakin anjlok, grafik indeks saham harga gabungan yang terus turun. Bapak Ibu Saudara, apapun. Dunia mau kita takut, dunia mau kita cemas, dunia mau mencuri damai sejahtera kita. Supaya kita tidak lagi bisa menikmati hidup seperti yang Tuhan janjikan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Anda dan saya melihat kembali semua yang baik. Amin. Ya, semua yang baik. Berikutnya. Nah Tuhan selalu memberikan penglihatan kepada kita. Melalui apa saudaraku? Firman-Nya. Ya. Jadi kalau ada orang berkata aku mendapatkan penglihatan tapi nggak ada di firman-Nya Bapak Ibu Saudara ya.
katakan dengan baik-baik aja. Ya itu untuk kamu, belum tentu untuk saya. Amin. Ya. Biasanya kalau untuk kita, untuk semua orang itu pasti ada firman-Nya, ada dasarnya Bapak Ibu Saudara. Melalui firman-Nya sebelum dia akan melakukan sesuatu kepada kita. Perhatikan ketika Abraham hendak diberikan keturunan, Tuhan bilang apa? Abraham ayo keluar ke rumahmu, keluar dari kemahmu. Lalu Tuhan bilang apa? Perhatikan bintang-bintang di langit. Seperti itulah keturunanmu nanti banyaknya. Dan ketika Yesus berkata tentang pemeliharaan Tuhan, Yesus berkata apa? Lihatlah burung-burung di udara. Saudaraku, Tuhan mau kita melihat dulu janji-janjinya. Karena Tuhan berkata apa? Apa yang kamu lihat, itu Tuhan akan berikan. Amin. Setiap kali Tuhan mau melakukan sesuatu, dia akan memberikan kita sebuah gambaran dalam hidup kita. Tuhan mau memulihkan gambaran-gambaran janjinya yang telah hilang dari hidup kita. Bapak Ibu, kita nggak ngerti, saya nggak ngerti, rohaniawan nggak ngerti gambaran apa yang sudah hilang dari hidupmu. Apakah gambaran tentang pernikahan yang bahagia? Dulu kita mengimpi-impikan, saya akan menua bersama dengan istri suami saya. Karena saking sayangnya kita, tiba-tiba suami atau istri kita meninggalkan kita terlebih dahulu karena mungkin penyakit atau apapun. Sehingga kita merasa, waduh sudah saya sendirian. Sehingga gambaran itu hilang. Atau mungkin anak-anak sudah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Ya, sehingga gambaran-gambaran itu hilang. Dan hari ini Tuhan mau pulihkan itu. Amin. Tuhan mau mengembalikan gambaran-gambaran yang indah yang Anda pernah miliki yang hilang hari ini. Tuhan mau kembalikan dalam hidup kita. Di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau kita melihat semua yang baik. Amin. Ya. Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan biarkan iblis mencuri, menghancurkan gambaran yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Ya. Bisa dilanjutkan ya? Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang melihat, ya, kalau kita belajar Alkitab, kalau Anda mau tahu tentang melihat, kita bisa mencari kata melihat pertama kali ada di dalam Alkitab. Nah kata melihat pertama kali ditulis di dalam Alkitab itu ada di Kejadian 1 ayat 4 Bapak Ibu. Ya, tapi kita akan baca dari ayat 2. Ini adalah gambaran yang terjadi di dunia ini semakin ke depan nanti. Nah itu sudah dituliskan di Kejadian pasal 1. Menarik bukan? Karena Alkitab ini Bapak Ibu Saudara sudah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah tahu semua apa yang akan terjadi di dunia ini. Kalau Anda mau tahu, bacalah Alkitab, renungkanlah firman Tuhan. Ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk dan kosong. Katakan belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ketika Tuhan melihat sesuatu yang tidak baik ini, Tuhan berfirman, jadilah terang. Alkitab berkata, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa, katakan sama-sama 2, 3. Nah, apa yang baik Bapak Ibu? Terang. Tuhan jelas berkata bahwa terang itu baik. Lalu oleh Tuhan dipisahkannya lah terang itu dari kegelapan. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah bilang bahwa terang itu baik. Kegelapan itu tidak baik Bapak Ibu Saudara. Karena itu ketika Tuhan melihat kegelapan meliputi bumi, Tuhan ciptakan terang. Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Tuhan pisahkan terang itu dari kegelapan dan Tuhan bilang terang itu baik. Berikutnya. Nah, kegelapan menutupi bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikatakan bumi belum berbentuk ya, without form, ya, kata bahasa Ibraninya ditulis dengan tohu, bukan tofu, bukan tahu Bapak Ibu Saudara ya. Tohu, katakan sama-sama tohu. Jadi kalau ada makan tahu, ya, Anda lihat bahwa itu artinya bumi yang belum berbentuk. Nah, saya mau bilang gini, ketika kegelapan menyelimuti bumi, Alkitab berkata, bumi itu enggak berbentuk Bapak Ibu Saudara. Enggak ada bentuknya. Ya. Nah, kata belum berbentuk ini di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata-kata tohu, tahu, ya, tofu. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan without form. Ya, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kesia-siaan. Kosong, emptiness,
kacau, tidak beraturan, tandus dan gersang. Nah, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ada hikmat Tuhan berkata, seperti inilah keadaan manusia yang dikuasai oleh kegelapan. Hidupnya kosong, Bapak Ibu Saudara. Dia punya semuanya, tapi dia selalu merasa kosong. Ada banyak. Hidupnya kacau Bapak Ibu Saudara. Janjian jam 7, tekonnya jam 10. Janjian jam 1, gak datang-datang, lali. Bangunnya kesiangan. Ya, biasanya anak-anak kita kan gitu. Ayo bangun, sudah siang ini mau berangkat sekolah. Wah mau gini-gini, termasuk anak saya ini. Kacau Bapak Ibu Saudara. Makan sembarangan ya. Padahal dia tahu itu enggak baik, itu enggak sehat. Minum sembarangan. Kalau dikasih tahu, halah yang penting pokoknya somangan, puji Tuhan. Enggak peduli makan baik, sehat atau enggak. Ya kan? Kacau Bapak Ibu Saudara. Waktunya enggak teratur. Tidur larut malam, begadang sampai jam 2, jam 3. Ya, bangun siang-siang. Sampai orang tua bilang, kalau bangun siang itu apa? Rezeki dipatok ayam. Supaya apa? Bangunnya pagi. Tapi nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Nasihat manusia itu semuanya bagus. Amin. Kita orang tua pasti memberikan nasihat yang bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi saya beritahukan yang bagus itu tidak cukup bisa mengubahkan orang. Yang bisa mengubahkan orang itu apa? Firman Kristus. Amin. Bukan sekedar nasihat Bapak Ibu Saudara. Kita boleh menasihati suami kita bisa menasihati istri kita bisa menasihati anak-anak kita. Tapi jangan lupakan, sampaikan firman kepada mereka. Amin. Orang tua, sampaikan firman kepada anak-anakmu. Apalagi kalau mereka mulai bandel, gak bisa diomongi, dah kasih firman aja. Firman terus. Amin. Karena firman itu berkuasa. Seperti pedang Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan membunuh, memurnikan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang dikuasai oleh kegelapan, yang pertama tanda-tandanya hidupnya itu enggak beraturan. Hidupnya itu kacau Bapak Ibu Saudara. Ya. Tandus gersang. Apa artinya tandus gersang? Enggak ada yang bisa dihasilkan. Orang lihat ini bisnisnya ini bagus-bagus. Tapi enggak pernah menghasilkan. Padahal bisnis yang sama di tangan orang yang tertentu tiba-tiba bisa boom, bisa meledak. Namun kalau dipegang orang ini enggak jalan Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa jangan ada yang cek dirinya. Saya enggak menyuruh Anda cek diri ya, enggak ada di sini karena Anda semua dipenuhi Yesus Kristus. Amin. Ya, ini hanya untuk orang di luar sana Bapak Ibu Saudara, ya. Ini gambaran orang-orang yang gak punya Yesus itu gak punya terang, hidupnya gelap. Mereka gak beraturan Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian yang kedua, ketika gelap menutupi bumi, disebut bumi itu kosong. Selain tidak berbentuk, tohu, disebut juga bumi kosong. Kosong itu dalam bahasa Ibraninya disebut bohu. Ya. Jadi ada tohu, ada bohu. Ya. Bohu itu artinya kosong atau void. Tidak berisi, hampa, kosong, tidak ada bobotnya. Rasa-rasanya hidupnya itu enggak menghasilkan apapun, semua yang dikerjakan sia-sia, Bapak Ibu Saudara capek, lelah. Bapak Ibu Saudara, yahne enggak ono hasilnya, kerja cuman gue bayar utang ya. Kalau ditanya, gaji berapa? 10 koma. Wih, luar biasa, gede banget Pak. Ya, tanggal 10 sudah koma. Ya, enggak demikian Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesus enggak ada 10 koma, 3 koma. Selalu diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ketika seseorang hidupnya dikuasai kegelapan, itu yang terjadi adalah kekacauan, kekosongan, berantakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya Tuhan bilang gelap itu enggak baik. Ya, enggak baik. Nah itulah gambaran dunia kita hari ini. Semuanya kacau Bapak Ibu Saudara.
Orang yang dulunya dipandang bagus tiba-tiba korupsi demikian besar. Orang yang dipercaya tiba-tiba mengkhianati. Itu banyak sekali terjadi. Saya punya sahabat selang 3 rumah di tetangganya gitu, 3 rumah atau 5 rumah lah sebelum dia. Tahu saudaraku, ditempel loh stiker gede. Bukan nunggak angsuran. Rumah ini disita oleh KPK dan dilelang. Tuh Bapak Ibu. Orang berpikir wes enak loh ya. Gajinya gede, kosong. Dia nggak pernah puas dalam hidupnya. Salomo pernah menuliskan ini Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanannya sebagai seorang raja yang masih muda waktu itu. Salomo kehilangan jati dirinya. Nah ini untuk anak-anak muda. Di usia muda Bapak Ibu Saudara, dia penuh hikmat. Dia bisa menyelesaikan banyak kasus sehingga raja-raja dan ratu semua negeri di sekitar dia datang semua untuk belajar. Dia masih muda Bapak Ibu. Dia penuh hikmat, dia tulis Amsal dari 1 sampai 31. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau dikuatkan gampang aja tiap hari baca 1 pasal Amsal. Amsal itu ada pasal 1 sampai 31 itu cukup untuk 31 hari hidupmu setiap bulan. Tanggal 1 baca Amsal 1, tanggal 2 baca Amsal 2. Anda akan dipenuhi hikmat untuk hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Lalu setelah Amsal saudaraku tahu muncul kitab yang namanya Pengkhotbah. Pengkhotbah itu yang nulis juga Salomo. Anda tahu ayat pertama di kitab Pengkhotbah pasal 1. Salomo menulis apa? Semuanya sia-sia. Di bawah kolong langit dan di atas bumi ini semuanya sia-sia. Salomo berkata usaha manusia seperti menjaring angin. Gak ada sesuatu yang bisa dihasilkan Bapak Ibu Saudara. Padahal dia seorang raja yang sangat luar biasa. Dia menikahi ratusan wanita untuk mendapatkan yang namanya mengisi yang namanya kekosongan hidupnya. Tidak ada satupun wanita yang bisa memuaskan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, 700 gundik, 300 istri. Enggak ada yang bisa memuaskan hidupnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sayang sama Salomo. Amin Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi kejatuhan Salomo, kegagalan anak-anak yang dikasihnya tidak bisa membatalkan janji Tuhan. Amin. Salomo diselamatkan oleh Tuhan. Dan Anda tahu tandanya Salomo diselamatkan Tuhan. Muncullah kitab terakhir di hari tuanya. Kitab apa? Habis Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Anda tahu di Kidung Agung Salomo mencurahkan hasratnya yang dipulihkan. Dia melihat Tuhan seperti seorang wanita yang memuaskan hidupnya. Seorang wanita yang sangat bergairah bisa memuaskan hidupnya. Itulah yang Salomo gambarkan kepada Tuhan ketika Tuhan datang dalam hidupnya dan menjamah, memulihkannya. Dia enggak ada lagi kata-kata di Kidung Agung itu sia-sia, enggak ada lagi. Enggak ada kata-kata itu. Kenapa? Karena kegelapan itu sudah disingkirkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kacau hidup Salomo Bapak Ibu Saudara. 700 wanita dijadikan bukan istri, selir. 300 wanita dijadikan istri, disahkan. Kacau berantakan. Namun Tuhan bilang apa? Dia mau Salomo hidup di dalam terang. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Anda yang duduk di tempat ini atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini, Anda merasa hidupmu kacau, berantakan. Gak ada hasil. Yano-yane yo ngene wae. Kosong. Kehilangan arah. Sudah gak ngerti mau melakukan apa. Bapak Ibu. Mentok semuanya. Saya mau beritahukan kabar baik. Tuhan tidak mau Anda tinggal di situ. Amin. Tuhan mau Anda melihat terangnya hari ini. Amin. Supaya Anda bisa melihat gambaran iman itu. Nah Bapak Ibu Saudara, apa jawaban Tuhan dari situasi ini berikutnya? Karena Tuhan melihat bahwa terang itu baik, maka dijadikanlah terang itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kata melihat itu bukan sekedar saya melihat saudara, saudara melihat saya Bapak Ibu. Ya, tapi melihat di sini Bapak Ibu Saudara memiliki makna yang lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Ya, ditulis dalam bahasa Ibrani ra'ah.
Yang artinya apa? Memahami dan mempertimbangkan, mengalami dan merasakan. Sehingga ketika kita paham dan merasakan, kita mengambil sebuah keputusan untuk memilih Bapak Ibu Saudara dan hidup di dalamnya. Amin. Jadi melihat terang, meninggalkan kegelapan itu Bapak Ibu Saudara itu sebuah keputusan. Jadi hari ini melihat gambaran yang baik itu juga sebuah keputusan Bapak Ibu Saudara. Hari ini ambillah keputusan untuk melihat kepada terang itu saja. Amin. Karena gelap itu tidak baik. Gelap itu membuat seseorang kacau, berantakan, kosong, sia-sia. Apa saja yang dia kerjakan seperti menabur benih di tanah yang gersang, di tanah yang kering. Tidak akan bertumbuh dan tidak mungkin bisa berbuah. Tapi kalau terang itu datang dan hari ini terang itu sudah datang bagi kita, amin. Terang itu akan mengubah segala sesuatunya. Terang itu akan menjadikan semuanya teratur. Bapak Ibu tahu ketika terang itu sudah diciptakan, disiapkan. Barulah Tuhan menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, pepohonan, buah-buahan. Semuanya terlihat dengan jelas. Hari ini berdoalah Tuhan. Aku telah merasakan terang itu. Dan aku mau tinggal di dalam terang itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Minta sama Tuhan. Alkitab berkata mintalah maka kamu akan diberikan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan usaha kita sia-sia Bapak Ibu Saudara. Amin. Di dalam terang setiap taburan kita akan menjadi benih yang ditaburkan di atas tanah yang subur. Sehingga Alkitab berkata apa saja yang kau kerjakan. Amin. Berikan tepuk tangan. Karena Anda adalah orang-orang yang melihat terang. Amin. Kalau orang lihat terang itu punya positif mindset. Wah, katanya apa itu? Motivator seperti itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang Anda lihat itu yang Tuhan berikan. Kalau Anda melihat terang, Anda akan mendapatkan terang. Amin. Kalau Anda melihat yang lain daripada terang, Anda akan mendapatkan kesia-siaan, kekosongan, ketidakberaturan. Jadi saya sangat percaya kalau seseorang belum mengalami terang itu sepenuhnya, mau dipaksa kayak apapun Bapak Ibu Saudara, enggak bisa. Ayo jemaat kita nabung. Ayo jemaat kita investasi. Kalau dia belum diterangi oleh firman, enggak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau terang itu sudah bersinar, apa yang dia rasa enggak bisa, tiba-tiba akan berjalan dengan sendirinya. Amin. Loh, kok tiba-tiba saya bisa meninggalkan hal-hal yang buruk ya? Kok tiba-tiba saya bisa bangun pagi ya? Kok tiba-tiba saya bisa suka olahraga ya? Kok tiba-tiba saya enggak suka makanan minuman yang jahat ini ya? Bapak Ibu, yang kan saya sering saksikan dulu saya orang yang sangat suka dengan minuman kemasan. Dinasihatin istri nggak bisa. Lihat televisi dikirimin konten-konten yang nggak mampu. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu saudara, tiba-tiba saya nggak tahu kapan, saya nggak sadar bagaimana caranya. Saya loh nggak pernah menjamah lagi. Kemarin Cleon ada acara apa itu kunjungan di satu perusahaan yang membuat minuman-minuman seperti itu. Lalu dia beli, kan biasa anak-anak gitu kan beli. Dia belilah pek-pekan minuman seperti itu. Sampai hari ini loh Bapak Ibu saudara, masih sisa banyak. Ya. Nah Bapak Ibu, saya tidak sedang menyaksikan diri saya, tapi saya menyaksikan bagaimana terang itu menerangi hidup saya. Sehingga saya percaya hidup saya mulai teratur dengan sendirinya. Amin. Bapak Ibu tahu Anda nggak usah diet. Tapi kalau pola makan Anda benar, apa yang Anda makan dan minum benar, otomatis kok nanti tubuh itu akan menyesuaikan dengan berat badannya sendiri. Betul Bapak Ibu. Tapi tolong ya yang lebih berat badannya jangan terintimidasi ya. Terima dulu keadaannya, tenang aja, jalani dulu aja gak apa-apa. Yang lagi suka makanan-makan yang seperti itu gak apa-apa Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus sayang saudara. Tapi kalau Anda dengar firman ini minta sama Tuhan. Saya sering nasihati sama Cleon. Cleon kamu tahu kan, melakukan hal-hal itu kan gak baik. Cleon tahu toh? Tahu Pi. Cleon pengen kan berubah? Iya. Tapi Cleon gak bisa kan? Iya. Minta sama Tuhan nak, minta sama Tuhan. Saya bilang gitu Bapak Ibu.
Saya kasih tahu dia dari sejak dini. Kasih tahu anak-anakmu, anak-anak muda. Jangan berfokus dengan usaha dan kekuatanmu untuk mencapai kesuksesan dan karirmu. Saya beritahukan anak-anak muda. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Termasuk orang tuamu. Karena Anda sudah terbukti di hadapan Tuhan. Amin. Bahwa Anda berharga di matanya. Yes. Amin. Orang tua, Anda gak perlu membuktikan kepada siapapun. Mertuamu, anak-anakmu bahwa engkau orang tua yang hebat. Gak usah Bapak Ibu. Anda sudah terbukti di matanya bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Amin. Gak perlu buktikan apapun sama manusia. Kerjakan dengan setia aja. Maka semuanya akan menjadi bukti yang tidak akan bisa dibantahkan oleh siapapun. Amin. Kerja dengan semangat, kerja dengan benar. Biarkan firman yang menjadi nilai-nilai hidup kita. Nanti Anda akan melihat promosi demi promosi itu akan datang. Kalau bukan dari bosmu, Tuhan akan pakai orang-orang lain untuk mempromosikan kamu. Gak ada amin? Yang amin tepuk tangan yang keras. Amin. Saya juga tepuk tangan yang keras. Amin. Enak kok Bapak Ibu Saudara. Ya, berikutnya. Bisa diklik slide berikutnya. Enggak bisa. Ini komputer kita Bapak Ibu dari tadi pagi tiba-tiba gangguan. Sebentar, saya punya materinya di sini. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai mana tadi? Nah ini, Mazmur 119 ayat 105. Saya bacakan buat kita semua. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Apa yang menjadi pelita bagi kakiku kata pemazmur? Firman. Kalimat berikutnya dikatakan, dan terang bagi jalanku. Sehingga kita sekarang mulai tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud terang itu apa? Katakan lebih keras, apa terang itu? Firman. Makanya kenapa rohaniawan setiap pagi mengawali dengan firman Bapak Ibu Saudara. Anda tahu di balik layar, behind the scene, kalau ada yang lupa, saling oyak-oyakan. Pak Yakob ngingetin saya ngingetin Pak Yakob, ya, saya ngingetin Pak Didi. Anda tahu seperhatian itu rohaniawan supaya jemaat bisa merenungkan firman. Dan kadang kan namanya orang lupa Bapak Ibu Saudara. Iki gilirannya sopo toh? Pak Yakob, Pak Vincent, oh Pak Didi, ya kan? Nah, kadang lupa, mengingatkan aja supaya Anda bisa membaca firman. Sebab firman itu adalah terang. Bagi apa saudaraku? Jalan kita. Bapak Ibu. Jalan kita ini di tengah-tengah situasi yang gelap Bapak Ibu Saudara. Anda tahu kegelapan yang sedang menyeliputi bumi ini itu enggak main-main. Dan ini akan terus bertambah gelap. Bertambah jahat. Sampai orang tidak bisa melihat orang lain sebagai sesamanya manusia. Dan itu sudah terjadi. Alkitab berkata kasih kebanyakan orang akan bertambah dingin. Karena itu kenapa kita terus beritakan kasih yang sempurna itu. Amin Bapak Ibu. Nah Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah. Anda tahu siapa yang dimaksud firman pada mulanya Kejadian 1 ayat 4? Terang. Sebelum Tuhan ciptakan semuanya, Tuhan ciptakan apa saudaraku? Terang. Dan terang hidup manusia itu firman. Tanpa firman, orang tidak akan bisa melihat apapun. Artinya apa? Hidupnya akan kacau. Nabrak-nabrak. Kerja ini gagal, kerja ini gagal, kerja ini gagal. Karena dia nggak ngerti apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Bapak Ibu. Dengarkan firman lebih banyak sampai firman itu melimpah dalam hidupmu. Amin. Firman itu memimpin setiap keputusanmu, langkah hidupmu. Jangan cuma perasaan Bapak Ibu Saudara. Perasaan kita itu bisa salah. Kok rasanya deg-degan ya? Ono opo ya? Tapi kita enggak pernah baca firman. Wes abaikan aja Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Anda dikuasai firman, tiba-tiba ada perasaan yang enggak enak. Berdoa. Bahasa roh. Berdoa Tuhan. Aku enggak ngerti apa yang saya rasakan, tapi lindungi anakku, suamiku, lindungi aku. Amin, saudaraku.
Tuhan berikan sesuatu kok dalam hidup kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Berikutnya ayat 2 dan sampai 5. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia itu saudaraku? Terang. Dan siapa terang itu? Firman, Bapak Ibu Saudara. Dan tanpa, saya suka kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Saya diwahyukan ketika saya baca ayat ini. Perhatikan kalimat kuning. Tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi. Sama-sama katakan kalimat terakhir 2, 3. Dari segala yang telah jadi. Anda dan saya percaya semuanya sudah. Amin. Sudah disembuhkan. Sudah diberkati. Tapi kalau tanpa firman yang memberikan gambaran-gambaran dalam hidupmu, apa yang kita percaya itu akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata tanpa firman tidak ada satupun yang jadi, sekalipun semuanya itu sudah terjadi. Tanpa firman tidak akan ada yang tersedia, sekalipun semuanya sudah disediakan. Amin. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau ambil semua yang Tuhan sudah sediakan harus lewat firman. Kalau tanpa firman namanya motivasi. Kalau yang menyampaikan motivasi namanya motivator. Semua yang disampaikan motivator semuanya bagus, memotivasi sebatas jiwa. Tapi kita butuh yang lebih daripada jiwa, yaitu roh. Amin. Sebab kita ini bukan manusia jiwa. Kita ini manusia apa saudaraku? Roh. Kenapa? Karena kalau roh kita nggak ada, kita mati. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara perhatikan bagaimana roh ini diberikan kekuatan, yaitu melalui firman. Makanya Alkitab berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Karena ketika kita makan firman, kita memperoleh apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Penuhi hidup kita dengan firman Bapak Ibu. Kita nggak bisa menilai satu sama lain, tapi yang jelas kita bisa mengingatkan saudara untuk mengisi hidupmu dengan firman. Perbanyaklah firman. Dengarkan firman Bapak Ibu. Ya, nanti satu kali kita akan bahas firman yang seperti apa. Ya. Nah, tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi, sekalipun itu telah dijadikan. Di dalam terang itu ada hidup, dan hidup itu sendiri adalah terang manusia. Terang itu apa saudaraku? Bercahaya di dalam kegelapan. Dan sama-sama katakan, kegelapan itu, saya mau kita katakan sama-sama. Yuk kita berdiri sama-sama. Ya, kita katakan, terang ada di dalamku, kegelapan tidak menguasaiku. Haleluya. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. 2, 3. Terang ada di dalamku, kegelapan tidak menguasai aku. Haleluya. Sekali lagi. 2, 3. Terang ada di dalamku, kegelapan tidak menguasaiku. Kurang keras. Sekali lagi. 2, 3. Terang ada di dalamku, kegelapan tidak menguasaiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Amin. Terang itu sudah datang. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita belum selesai nih. Enggak. Lanjut ya, lanjut. Silakan dilanjutkan, Pak. Firman itu telah menjadi manusia. Terang itu telah menjadi manusia. Dan kabar baiknya, firman yang adalah terang itu tinggal diam di mana saudaraku? Di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa saudaraku? Anak tunggal Bapa. Jadi sekarang kita tahu bahwa kegelapan itu enggak baik. Tuhan mau kita melihat gambaran yang ada di dalam terang. Tanpa terang kita enggak bisa lihat apapun. Amin saudaraku. Ya. Tanpa terang hidup seseorang akan kacau, berantakan, kosong. Tidak berarti, tidak bermakna. Sia-sia. Tapi kalau ada terang, maka orang itu bisa melihat dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Amin.
Anda pernah tiba-tiba lampu mati, lalu Anda kebingungan untuk mencari sesuatu, misalnya lampu senter. Pernah Bapak Ibu? Makanya kadang Anda berpesan pada anak-anak, nak, lampu senter biar di sini aja, lilin biar di sini aja, korek api biar di sini aja. Karena nanti kalau lampu mati kita nggak kebingungan. Nah, betapa mengerikannya kegelapan yang menguasai bumi ini. Semua orang kacau, semua orang panik. Dan kepanikan ini memicu peperangan di mana-mana. Kemarin di sekitar gereja, tentara-tentara pada latihan membawa senjata. Bapak Ibu, itu bukan asal-asalan. Semua sudah dipersiapkan. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi itulah kenyataan dunia tempat kita tinggal. Semua berjaga-jaga, semua bersiap-siap. Karena situasinya sudah tidak baik-baik saja. Namun, karena kita punya terang, kita akan dipelihara aman dalam terang itu. Amin. Bisnismu, keluargamu, masa depanmu, dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan akan menjaganya. Amin. Nah, terakhir buat saya minta tolong pemusik bisa maju ke depan. Dikatakan terang yang adalah firman itu telah menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Bapak Ibu Saudara, pandang Yesus saja, lihat Yesus saja, jangan lihat yang lain. Amin. Jangan lihat suamimu, artinya bukan terus anggar ketemu suaminya diplengosi, bukan Bapak Ibu Saudara. Maksudnya gini, jangan menaruh harapan kepada suamimu. Jangan menaruh harapan kepada istrimu. Jangan menaruh harapan kepada anak-anakmu. Semua yang di luar Yesus bisa mengecewakan, bisa meninggalkan, bisa lenyap. Hanya satu pribadi yaitu Yesus yang tidak pernah lenyap. Semuanya bisa berlalu, langit dan bumi bisa hilang, namun firman Tuhan tetap tinggal selama-lamanya. Amin. Siapa firman itu? Yesus. Firman itu penuh apa saudaraku? Kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu memberikan kepada kita sesuatu yang kita tidak layak untuk mendapatkannya. Kasih karunia itu Bapak Ibu Saudara melakukan lebih dari yang kita bisa lakukan. Amin. Kasih karunia tidak pernah meminta, tapi kasih karunia selalu memberi, memberi dan memberi. Dan itulah firman yang hari ini saudara dengarkan. Amin. Karena firman itu memberi dan memberi. Mintalah, mintalah jemaat, maka kamu akan diberikan. Amin. Minggu lalu Pak Sofyan pamit, Pak saya nggak bisa ke gereja, izin. Bersama tim Gideon membagikan Alkitab. Firman itu harus disebarluaskan. Supaya firman itu memerdekakan. Terang itu menyingkirkan kegelapan. Amin. Bapak Ibu, anak-anak muda siapapun. Kalau hari ini engkau melihat orang-orang di sekitarmu mengalami kehidupan yang kacau. Enggak beraturan. Sia-sia. Wes diajari, wes diomongi, wes diarahke. Tidak ada perubahan sedikit pun. Tahun demi tahun enggak ada perubahan. Hari ini datangi mereka, beritakan Yesus. Katakan kamu dikasih Yesus. Yesus mau tinggal dalam hidupmu. Terang itu mau bercahaya dalam hidupmu. Percayalah Bapak Ibu, orang yang diberitakan Yesus cepat atau lambat hidupnya pasti berubah. Amin. Saya sangat percaya. Sekalipun semua ada prosesnya, ada waktunya. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, seketika itu juga perubahan pasti terjadi. Amin. Berapa banyak yang percaya hari ini firman itu bekerja dalam hidupmu? Saudaraku, firman itu memberi. Dia tidak pernah menuntut. Mintalah. Maka saya percaya hari ini ketika saudara pulang, saudara akan menerima apa yang saudara minta. Jangan takut meminta. Mungkin kita pernah dikecewakan oleh orang karena permintaan. Sehingga kita malas untuk meminta. Yang kelihatan aja mengecewakan, apalagi yang gak kelihatan. Saya mau tantang saudara, hari ini mintalah sama Tuhan. Amin.
Tuhan janji Dia pasti memberikannya kepada kita. Amin. Minta Tuhan berikan aku gambaran yang baik. Di situasi ini, lihatlah orang lain melihat bisnisnya kacau, mulai belajar melihat bisnismu naik dan diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Ketika engkau melihat pernikahan anak-anakmu sedang tidak baik-baik saja, orang tua, lihatlah gambaran yang baik dalam pernikahan anak-anakmu. Lihatlah gambaran yang baik tentang masa depan anak-anakmu. Sekalipun keadaan kita hari ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Hanya di dalam-Mu Yesus ada kesembuhan. Hanya di dalam-Mu Yesus ada kelimpahan. Memandang salib-Mu Yesus pasti berkemenangan. Katakan, hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin. Yesus, ku terima kebaikan-Mu. Memandang salib-Mu Yesus, ku terima kemurahan-Mu. Itulah kekuatan. Amin. Katakan, hanya di dalam-Mu Yesus ada kesembuhan. Di mana saudaraku? Hanya di dalam-Mu Yesus ada kelimpahan. Amin, amin. Di dalam-Mu Yesus pasti berkemenangan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Amin, amin. Melihat gambaran yang baik, yaitu Yesus Kristus yang disalibkan. Memandang salib-Mu Yesus, ku terima kemurahan-Mu. Itulah kekuatan hidupku. Jemaat, alih-alih kita melihat situasi kita, alih-alih kita melihat hal-hal yang buruk di sekitarmu, hari ini putuskan melihat hanya kepada salib Yesus saja. Sebab di dalam pada salib itu terjadi pertukaran ilahi. Semua yang buruk, semua yang tidak baik, segala sakit penyakitmu, kebangkrutanmu, kebobrokanmu, kerusakanmu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Hari ini Dia sudah bangkit. Dia berikan kemenangan itu bagi kita. Amin. Lihatlah pada salib. Karena pada salib itu terletak gambaran-gambaran yang baik. Apa yang Dia sedang kerjakan dalam hidup kita semua. Mari kita berdiri. Katakan sama-sama. Hanya di dalam-Mu ada kesembuhan. Percayalah hanya kepada Yesus. Hanya di dalam-Mu Yesus ada kelimpahan. Katakan. Amin, amin. Pasti berkemenangan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau memandang kepada salib-Mu saja. Di mana kesembuhan kami terjadi, di mana kemenangan kami terjadi. Amin. Itulah kekuatan. Hanya di dalam-Mu Yesus. Hanya di dalam-Mu Yesus. Amin. Hanya di dalam-Mu Yesus. Lord Jesus. Memandang salib-Mu Tuhan. Kami percaya, kami menikmati kemenangan. Nama Yesus ada keselamatan. Memandang salib-Mu
bersama-sama jemaat saja katakan, hanya di dalam-Mu. Semua jemaat, jadikan lagu ini sebagai doa kita pagi ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik, dunia sedang diliputi kegelapan. Namun terang itu ada di dalam kita. Alkitab berkata, kegelapan tidak bisa menguasainya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi seluruh jemaat. Lawat setiap umat-umat-Mu pagi ini. Jamah Tuhan. Masyarakat matakar, masyarakat matakar. Sekali lagi jemaat, angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan, hanya di dalam-Mu Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Ada, amin, amin. Hanya di dalam-Mu Yesus pasti berkemenangan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Memandangmu, itulah kesukaanku setiap saat. Sebab hanya Yesus yang mempesona hatiku. Ku terima kemurahan-Mu, itulah. Katakan, itulah kekuatanku Tuhan. Itulah. Sekali lagi bersama-sama jemaat. Itulah kekuatan di. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia disalibkan supaya sakit penyakitmu disembuhkan. Dia disalibkan supaya kegelapan di dalam hidupmu pergi. Dia disalibkan supaya pengharapanmu yang hilang itu dikembalikan. Dia disalibkan untuk mengembalikan semua yang hilang dari hidup kita. Jemaat, terimalah Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Mungkin kita berkata, Pak, saya sudah percaya Yesus. Saya sudah terima Yesus, bahkan saya sudah dibaptis, Pak. Namun saudaraku, kalau hari-hari ini pikiran kita masih kacau, kita masih sulit untuk fokus kepada Yesus, lebih mudah dialihkan melihat kepada yang lain selain Yesus. Melihat kecemasanmu, melihat ketakutanmu, melihat usahamu, melihat apa yang kau pikirkan. Hari ini Yesus mau kita memutuskan kembali. Aku mau hanya melihat Yesus. Aku mau hanya percaya kepada Yesus. Karena Yesuslah kekuatan di dalamku. Yesus adalah terang itu. Yesus adalah firman itu. Dan Alkitab berkata, di mana terang itu ada, kegelapan tidak bisa menguasai. Dan terang itu hari ini ada di dalam kita. Saya percaya kegelapan tidak menguasai kita. Hal-hal yang buruk, yang kacau, yang tidak beraturan, yang sia-sia, semuanya hari ini tidak bisa menguasai hidup kita semua hari ini. Sebab terang itu sudah datang dan tinggal di dalam hidup kita. Lihatlah jemaat, mulai hari ini dan seterusnya, terang itu akan menerangi bisnismu, akan menerangi pernikahan rumah tanggamu, akan menerangi hidup anak-anakmu, akan menerangi setiap jalan-jalan hidupmu. Sehingga kita akan menikmati perjalanan yang semakin terang hingga hari kedatangannya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu jemaat. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah setiap kita masing-masing ke rumah kita dengan membawa segala berkat-berkat yang terbaik yang telah dianugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Sehingga kau terus naik, sebab apa sih yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau terus naik menjadi kepala. Engkau tidak bisa digoncangkan oleh apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Oleh hidupmu semua orang diberkati Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan damai sejahtera-Nya, supaya kau menikmati hidupmu di bumi ini seperti di surga, dalam persekutuan dan penghiburan dengan Roh-Nya yang kudus, yang telah diutusnya tinggal dalam hidup kita, memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati katakan amin. Ya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.